Kota Salatiga terletak di antara 3 kota besar yang ada di Jawa Tengah. Hal ini menjadikan kota Salatiga sebagai titik temu dalam bidang ekonomi hingga pendidikan. Ditunjang oleh beberapa perguruan tinggi ternama, menjadikan Salatiga sebagai wadah keberagaman adat dan budaya dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Tak hanya itu, berbagai agama pun tumbuh subur di kota Salatiga. Keberagaman dan perbedaan dalam hal adat, budaya, dan agama yang ada di Salatiga tetap membuat kehidupan masyarakat selalu rukun dan damai. Kota tertoleran, sebuah predikat yang membanggakan, sekaligus menjadi tanggung jawab besar tidak hanya bagi pemerintah, namun juga bagi seluruh warga masyarakat kota Salatiga untuk mempertahankan dan menjaga prestasi tersebut agar tetap menjadi sebuah kebanggaan bersama. Keberagaman adat, budaya, dan agama harus tetap menjadikan kota Salatiga sebagai kota yang aman, tentram, dan damai. Mari lestarikan dan budayakan rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat selalu terjaga di negeri tercinta Indonesia. Dengan adanya hal ini, kami akan mencoba menelusuri salah satu gereja, sebuah bangunan tempat peribadatan umat agama Kristen. Kami telah sampai di Gereja Baptis Jemaat Hidup Baru, gereja yang besar dan nyaman untuk peribadatan umat Kristiani. Di dalam gereja, kami bertemu dengan gembala sidang atau pimpinan gereja, sekaligus menjadi narasumber kami untuk menggali informasi dan pengetahuan kami dalam menjalankan tugas observasi ini. Selamat siang, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Sugianto yang melayani sebagai gembala sidang pemimpin gereja di Gereja Baptis Jemaat Hidup Baru Salatiga. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan satu dan beberapa hal berkaitan dengan toleransi di kota Salatiga. Saya sebagai seorang Kristiani, saya sebagai seorang pendeta dan hamba Tuhan yang melayani sebuah gereja, melihat tingkat toleransi di kota Salatiga makin berkembang dan makin meningkat. Dan tentunya itu ada banyak perjuangan yang telah dilakukan dan banyak pengorbanan, baik dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kita semua sedang berusaha untuk menjalin sebuah kesamaan, yaitu toleransi. Saya melihat di kota Salatiga toleransi cukup baik dan menjadi contoh yang baik juga untuk kehidupan bermasyarakat. Agama juga menganjurkan umatnya agar menjadi yang terbaik, yaitu saling mengenal, memahami, menghargai, mengasihi, dan bahkan juga saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Umpama semua umat beragama, apapun agamanya, mampu menunjukkan perilaku terbaik sebagaimana perintah ajaran agamanya, maka sebenarnya tidak akan terjadi persoalan terkait agama orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini tentunya dilihat oleh banyak orang, bukan hanya di daerah-daerah sekeliling Salatiga tapi seluruh Indonesia. Dan kami melihat keharmonisan bisa dilihat dari pertama, pendirian tempat ibadah. Dan kita bisa melihat di lingkungan kota Salatiga berdiri masjid-masjid, berdiri berdampingan dengan gereja atau bahkan pura atau bahkan tempat-tempat ibadah umat beragama. Dan itu bisa dilihat dari tingkat kebersamaan di masyarakat. Ada tindakan-tindakan yang baik dari masyarakat antar umat beragama ketika mengadakan hajatan, ketika ada acara-acara besar, mereka saling bergotong royong dan menolong. Dan ini menjadi nilai sehingga antar umat beragama di kota Salatiga sangat baik. Toleransi juga masih belum terasa oleh di antara mereka yang berbeda, merasakan adanya sesuatu yang mengganggu
Bisa jadi gangguan itu sebenarnya bukan bersumber dari agamanya, tetapi berasal dari aspek lain, misalnya ekonomi, sosial, hukum, keamanan, dan semacamnya. Nah, berkaitan dengan keagamaan Kristen ya seringkali ada isu-isu bahwa sebagai pihak minoritas seringkali mendapat tekanan. Di Kota Salatiga sendiri, saya sudah cukup lama di Kota Salatiga dan melihat bagaimana gereja kami sendiri ketika mau mendirikan dan juga sedang proses perizinan. Di situ banyak masyarakat dan bahkan teman-teman kerabat di lingkungan kami berada, mereka cukup baik dan mendukung kami. Dan bahkan gereja ini pun dipakai oleh kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Berarti ini penerimaan ini cukup baik. Dan tingkat gesekan ya atau penerimaan keberadaan tempat ibadah kekristenan di sini sangat kecil. Dan kami memang berharap bahwa kebersamaan dan toleransi yang sudah dibangun dengan baik ini kita jaga, kita rawat untuk membawa kedamaian dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Dan saya, Pendeta Subianto, kita bersama-sama bergandengan tangan mendorong untuk meningkatkan kualitas toleransi kita. Keberagaman kita harus kita jaga untuk membawa satu tujuan yang lebih mulia, yaitu kemajuan dan juga kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan Tuhan memberkati kita dari hari ini sampai seterusnya. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang menyebut toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang patut dijaga. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam, mulai keyakinan, suku, ras, hingga warna kulit.